وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ayat di dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-92, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah, taatilah Allah, wa ati'u rasul, taatilah Rasul, wahdharu, dan hati-hatilah. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, sesungguhnya kewajiban atas Rasul tidak lain kecuali penyampaian yang sangat jelas. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ta'atullah wa ta'atu rasulihi wahidah. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang mentaati Rasul otomatis mentaati Allah, dan siapa yang mentaati Allah otomatis dia akan mentaati Rasul. Maka siapa yang tidak mentaati Rasul berarti dia tidak mentaati Allah. Siapa yang tidak mentaati Allah berarti dia tidak mentaati Rasul. Demikian barakallahu fikum makna
ta'atullah wa ta'atu rasulih wahidah. Faman ata'a Allah faqad ata'a ar-rasul. Siapa yang mentaati Rasul, mentaati Allah berarti dia mentaati Rasul. Wa man ata'a ar-rasul, dan siapa mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Wa dzalika syamilun lil qiyami bima amara Allah bihi wa rasuluhu minal a'mal. Dan tentunya ketaatan ini mencakup seluruh perkara dari penegakan apa yang Allah perintahkan dan menegakkan apa yang Rasulullah perintahkan. Menegakkan apa yang Allah perintahkan dan juga menegakkan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dari al-a'mal, dari amalan-amalan. Wal aqwal, demikian pula ucapan-ucapan. Al-zahirah wal batinah, apakah yang zahir atau yang batin? Yang zahir seperti amalan salat, yang zahir seperti amalan jihad, haji dan sebagainya. Sedangkan yang batin adalah apa yang ada di dalam hatinya. Rasa takut kepada Allah, bergantung, bertawakal kepada Allah, itu amalan-amalan hati. Dan seluruh amalan yang diperintahkan, apakah yang diperintahkan dengan kewajiban atau diperintahkan secara anjuran, artinya yang wajib dan yang tidak wajib. Al-wajibah wal mustahabbah, apakah yang wajib ataupun yang mustahab. Al-muta'alliqah bihuquqillahi ta'ala wa huquqi khalqihi, juga mencakup seluruh kewajiban-kewajiban, seluruh perintah-perintah yang wajib dan yang tidak wajib, apakah yang berkait dengan Allah atau yang berkait dengan manusia, dengan makhluk. Yang berkait dengan Allah seperti salat tadi, zakat, puasa berkait dengan Allah sebagai ibadah. Yang berkait dengan manusia seperti bagaimana muamalah antara seseorang dengan orang lain dalam dagang, utang piutang, jual beli. Dan juga bagaimana seseorang memiliki kewajiban terhadap tetangganya, seseorang memiliki kewajiban terhadap tamu-tamunya. Itu juga perkara yang harus ditegakkan. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang berkait dengan manusia, yang berkait dengan Allah dan juga berkait dengan manusia. Ay al-muta'alliqah bihuquqillah wa huquqi khalqih. Perkara-perkara yang berkait dengan hak Allah ataupun perkara yang berkait dengan hak makhluk. Walintihau amma nahallahu wa rasuluh. Dan termasuk ketaatan adalah menghentikan apa yang dilarang, berhenti dari apa yang dilarang. Itu juga ketaatan. Sehingga yang namanya ketaatan tidak hanya pada pengamalan perintah-perintahnya. Termasuk ketaatan adalah meninggalkan apa yang dilarang. Kalau dilarang, tinggalkan, berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan, berarti taat kepada Rasul. Wa hadzal amr a'am al-awamir, maka perkara ini adalah sangat umum dari perintah-perintah. Ini perintah yang sangat umum. Apa kata Allah? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini am, bahkan dikatakan a'ammu. A'am adalah yang paling umum, sangat umum, mencakup semua ketaatan pada semua perintah, apakah perintah yang wajib ataupun yang mustahab, pada perkara yang berkait dengan Allah ataupun pada perkara yang berkait dengan manusia. Semuanya. Fainahu kama tara yadkhul fihi kullu amrin wa nahi.
Karena kamu lihat, sebagaimana kamu lihat, masuk dalam setiap perkara yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Yang diperintahkan, kerjakanlah. Yang dilarang, tinggalkanlah. Itu termasuk dalam perintah ati'u, taatilah. Dan juga berkait dengan semua yang zahir maupun yang batin. Berkait dengan seluruh yang lahir maupun yang batin. Baru kemudian Allah katakan wahdaru, dan hati-hatilah. Ai hindarilah maksiatillah wa maksiati rasulih. Jauhilah, hindarilah kemaksiatan. Apakah kemaksiatan kepada Allah ataupun kemaksiatan pada Rasulnya. Fa inna fi dzalika syarr wal khusranul mubin. Karena pada kemaksiatan itu ada syarr, ada kejelekan. Wal khusranul mubin, ada kerugian yang sangat jelas, yang sangat tampak. Taati, hindari. Taati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan hindari kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mau, kalau kalian menolak, fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling dari perintah ini, ingat, tugas Rasul hanya menyampaikan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggung jawab lagi terhadap kalian. Karena Rasulullah sallallahu kewajibannya hanya menyampaikan. Ini perintah Allah, kerjakanlah. Kalau kalian tidak mengerjakan, maka Rasulullah SAW akan berkata, ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah perintahkan. Tapi mereka tidak mau. Artinya Rasulullah SAW tidak disalahkan, karena beliau hanya menyampaikan. Wa ma ala rasulina, tidaklah atas Rasul kami kecuali balaghul mubin. Wa annama ala rasulina al-balagh al-mubin. Bahwasanya hanya saja kewajiban atas Rasul kami cuma penyampaian. Penyampaian yang jelas. Walhamdulillah. Ay tawallaitum amma amartum bihi atau umirtum bihi wa nuhitum anhu. Kalau kalian berpaling dari apa yang kalian diperintahkan dan kalian berpaling dari apa yang kalian dilarang, fa'alamu, maka ketahuilah, annama ala rasulina al-balaghul mubin, bahwasanya atas Rasul kita hanya penyampaian. Kewajiban atas Rasul kami hanya penyampaian yang jelas. Waqad adda dzalik, dan Nabi sudah menyampaikan. 23 tahun lamanya disampaikan oleh Rasulullah pada manusia sampai ayat terakhir. Sampai ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian kenikmatanku, kata Allah. Dan kami jadikan Islam sebagai agama kalian. Barakallahu fiikum. Maka di akhir khutbah yang dijuluki dengan khutbatul wada', khutbah terakhir Rasulullah SAW, beliau meminta persaksian dari para sahabat. Setiap satu pembahasan Nabi menyatakan, ala hal ballagtu, ala hal ballagtu, bukankah aku sudah sampaikan? Bukankah aku sudah sampaikan? Ketika para sahabat menjawab, bala, tentu engkau sudah menyampaikan. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berkata, Allahumma syahad. Menurunkan tangannya kepada mereka manusia yang hadir sebagai saksi. Allahumma syahad, Allahumma syahad, ala hal balagh, bukankah aku sudah sampaikan? Tentu engkau sudah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah, aku sudah menyampaikan.
Ini barakallahu fikum bukti bahwa Rasulullah SAW ditugaskan hanya balaghul mubin. Wa annama ala rasulina al-balagh al-mubin. Fa in ihtadaitum fali anfusikum. Kalau kalian terbimbing ke dalam hidayah, kalau kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kalian mengikuti ajarannya, maka untuk diri kalian sendiri. Kalian yang mendapatkan pahalanya, kalian yang mendapatkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Wa in asatum fa 'alaiha. Tetapi kalau kalian berbuat jelek, menentang Rasul, tidak menerima bimbingannya, tidak menerima hidayahnya, fa'alaiha, maka kejelekannya atas diri kalian sendiri. Yang dosa kalian sendiri. Yang terancam azab kalian sendiri. Yang terancam api neraka kalian sendiri. Rasul hanya menyampaikan. Nabi alaihissalatu wassalam ditugaskan hanya menyampaikan. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaitum fa'lamu. Kalau kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa tidak ada atas nabi kewajiban kecuali penyampaian. Wallahu huwallazi yuhasibukum. Allah lah yang akan menghisab kalian, Allah yang akan menghitung kalian. War rasul qad addama alaih. Adapun nabi sudah menyampaikan. Tidak salah karena beliau addal amanah. Addal amanah, sudah menyampaikan amanah. Addama alaihi wa ma hummila bih. Beliau telah menyampaikan apa yang ditugaskan dan beliau sudah menyampaikan apa yang dibebankan kepadanya, yaitu al-balagh al-mubin. Intaha. Selesai pembahasan ayat yang ringkas. Ati'ullah wa ati'ur rasul wahdaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ayat ke-93-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Tidak mengapa bagi orang yang beriman dan beramal saleh pada apa-apa yang telah mereka makan dulu, pada apa-apa yang telah mereka makan dulu. Kalau mereka beriman dan beramal saleh, kemudian bertakwa kepada Allah, dan beriman dan bertakwa, artinya terus sampai matinya, wa ahsanu, dan berbuat ihsan, maka Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini berkait dengan dua ayat sebelumnya, yaitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamr, judi, undi nasib, dan juga azlam, berhala, adalah busuk dari pekerjaan syaitan. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Para sahabat semuanya menjawab, intahaina, intahaina, kami berhenti. Mereka buang yang di gelas mereka buang yang di bejana mereka buang yang ada di tong-tong mereka. Sehingga Zuqaqul Madinah adalah ganggang Madinah becek dengan khamr. Tetapi mereka bertanya-tanya, ya Rasulullah,
Bagaimana saudara kita yang sudah wafat, belum tahu diharamkannya khamr, mereka dulu pernah minum. Iya kan? Karena meninggal duluan sebelum turun ayat pengharaman khamr. Bagaimana saudara-saudara kita yang mereka minum khamr bahkan sampai hampir matinya minum khamr? Dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu. Tidak mengapa bagi orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang sudah lewat, pada apa yang sudah pernah mereka makan, apa yang sudah pernah mereka minum sebelum diharamkan khamr. Baik, ini namanya belum diharamkan, belum tahu, sehingga dimaafkan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah idza mattaqau wa amanu wa 'amilus shalihat. Kalau mereka bertakwa, beriman dan bertakwa dan beramal saleh, dan kemudian terus bertakwa, beriman dan beramal saleh, dan terus bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Apakah ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau ihsan kepada nas, kepada manusia? Kalau ihsan kepada Allah, mahul ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan kepada Allah. An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Saking khusyuknya dan ikhlasnya, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalaupun engkau tidak melihat Allah, ingatlah fa innallaha yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu derajat ihsan, ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan ikhlas, seakan-akan melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia tahu bahwa Allah melihatnya. Baik, yang kedua, ihsan ilan nas. Ihsan ilan nas adalah segala sesuatu kebaikan pada manusia, yakni kasih sayang. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada segala sesuatu. Pada perbuatan-perbuatan yang sifatnya memberi, jelas sisi ihsannya besar. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan ketika menyembelih sekalipun harus dengan ihsan. Lanjutan hadis, innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah mencatat kewajiban, yakni mewajibkan sikap ihsan pada segala sesuatu. Menyembelih pun yang sungguhnya menghilangkan nyawa binatang kurban atau binatang sembelihan yang akan dimakan, itu pun harus dengan sikap ihsan. Bagaimana? Fal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah tajamkan pisaunya dan hendaklah dibikin rohah, santai binatangnya. Hewan kurbannya disuruh menyembelih dengan rohah. Pisaunya tajam, jangan menyiksa binatang. Ini ihsan. Demikian pula kalau kalian membunuh fa ahsinul qitlah, maka membunuhlah dengan ihsan. Pembunuh itu terkesan kejam, tetapi tetap wajib untuk memakai ihsan. Tidak perlu pakai dicacati. Nabi setiap memberangkatkan pasukan perang, beliau berpesan dengan sekian pesan. Di antaranya la taghullu wa la tumathilu, la taqtulu walidan wala asifan wala imra'atan, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, jangan merampas atau mencuri pampasan perang. Jangan
tumathilu, jangan mencacati musuh, mencongkel matanya, robek jantungnya, potong ininya dan seterusnya, padahal dia belum mati. Sudah mati aja nggak boleh, apalagi belum mati, menyiksa, tidak boleh. Kalau membunuh, bunuh dengan baik, dengan ihsan. Sampai pada kalimat la taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil, padahal dalam perang. Jangan bunuh asif. Asif itu yang tidak ikut perang, sipil, petani di sawahnya yang sedang bekerja tidak ikut perang, jangan dibunuh. Termasuk pendeta di gerejanya tidak boleh dibunuh kalau nggak ikut perang. Barakallahu fiikum. Wala mra'atan, jangan pula membunuh perempuan. Ikhwan fillah, semua itu dari sikap ihsan kepada manusia. Ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah, beribadah dengan ikhlas. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Lamma nazala tahrimul khamri wan nahyul akid wat tashdid fihi." Ketika turun haramnya khamr dan larangan yang tegas, larangan yang keras terhadap khamr dan maisir. Tamanna unasun minal mu'minin an ya'lamu hala ikhwanihim alladhina matu 'ala al-Islam. Maka orang-orang yang beriman ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang beriman, saudara mereka yang meninggal sebelum turun ayat ini. Berarti mereka masih minum khamr, karena ayat pengharaman khamr belum turun. Matu 'alal Islam qabla tahrimil khamri. Mati di atas keislaman tetapi belum datang pengharaman khamr. Wa hum yashrabunaha, dan mereka masih meminumnya. Dan biasanya mereka meminumnya ba'dal isya. Ba'dal isya. Mengapa? Karena mereka orang beriman. Mereka enggak ingin terganggu salatnya. Maka mereka tahu kalau minumnya sore, salat maghrib, salat isya akan terganggu. Setelah salat isya, waktunya panjang, pagi, subuh sudah sembuh kembali, sudah hilang mabuknya. Tetapi mereka masih melakukannya karena belum datang pengharaman. Ya Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang telah wafat dalam keadaan mereka masih minum khamr? Belum turun ayat ini. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah kabarkan dalam ayat ini, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junah. Tidak mengapa bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh. Coba dalam bahasa Arab, tidak mengapa, tidak dan mengapanya dipisah. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junah. Tidak atas orang-orang beriman dan beramal soleh mengapa? Tidak mengapa, tidak ada masalah, tidak ada junah, nggak ada kejelekan. Ai haraj, tidak ada keberatan bagi mereka. Wa itsm, nggak ada dosa. Itu makna laisa alaihim junah. Apa makna tidak ada junah? Nggak ada haraj, nggak ada keberatan. Wa itsm, nggak ada dosa, dimaafkan. Fima ta'imu, pada apa-apa yang mereka makan, pada apa-apa yang mereka minum. Minal khamri qabla tahrimiha, sebelum diharamkan. Walamma kana nafil junahi yashmulul madhkurati wa ghairiha, dan karena penafian junah, tidak mengapa, tidak apa-apa, enggak ada keberatan, tidak dosa, itu mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka atau dimakan oleh mereka sebelum datang pengharaman atau sebelum tahu pengharaman. Kalau dulu kan sebelum turun, karena memang turunnya berangsur-angsur dan mereka hidup di zaman turunnya ayat Allah. Tapi sekarang sudah turun semua lengkap, tetapi kadang ada orang yang belum sampai kepadanya hukum. Begitu disampaikan, itu haram. Masa? Haram.
Hadisnya sahih, diriwayatkan dalam riwayat ini, maka saat itu dia bertaubat kepada Allah, berhenti dari keharaman tadi. Bagaimana dengan yang dia minum, dia makan sebelum pengharaman atau sebelum dia tahu pengharaman? Laisa alaihim junah. Tidak mengapa, dimaklumi karena belum tahu. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kembali kepada kita. Karena pemakluman tadi sifatnya umum pada yang disebut tadi. Apakah khamr atau maisir, dia main judi dikira tidak haram, ternyata haram. Misalnya, alhamdulillah, kayaknya nggak ada satu orang muslim pun yang tidak tahu haramnya judi hari ini. Semua tahu. Tapi anehnya banyak orang yang terlilit judi online. Bahkan memakai harta manusia, menghabiskan harta orang lain, menipu, merampas, mencuri dan seterusnya. Karena terkena tipuan judi online. Maka Allah berikan syarat. Apa syaratnya? Idza mattaqau wa amanu wa amilu salihat. Kalau mereka bertakwa, beriman dan beramal saleh. Ai bi syartin. Yakni dengan syarat annahum tariku lil ma'asi. Dia meninggalkan maksiat-maksiat lain yang dia sudah tahu itu maksiat, yang sudah turun ayatnya kalau itu maksiat. Mu'minuna billahi imanan sahihan. Dan juga syaratnya dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Mujiban lahum amal salihat, yang mengharuskan mereka untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Sampai situ syaratnya. Ada lagi. Tsummastamarru, kemudian berlanjut terus menerus di atas yang demikian. Itulah hikmah kenapa Allah ulangi. Idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat. Terus diulangi lagi. Tsumma taqaw wa amanu, tsumma taqaw wa ahsanu. Kenapa diulang-diulang? Karena maknanya terus-menerus seperti itu sampai matinya. Tsumma istamaru ala dzalik, kemudian berlanjut seperti itu. Illa faqad yattasiful 'abdu bidzalika fi waqtin duna akhar. Kecuali kalau dia pernah bersikap begini, pernah juga begitu. Pernah dia memiliki sifat-sifat itu, tapi kemudian hilang. Tidak husnul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Itu lain perkara, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Fala yakfi hatta yakunu kadzalika hatta yatiyahu ajaluh. Maka tidak cukup beriman dan bertakwa dan beramal saleh kalau hanya di waktu-waktu tertentu saja kemudian berubah jadi jelek. Tidak cukup itu. La yakfi hatta yakunu kadzalik. Tidak cukup hingga dia seperti itu terus sampai mati. Hingga dia terus istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan sampai ya'tihi ajaluh, sampai datang ajalnya. Hatta ya'tiyahu ajaluh wa yadumu ala ihsanih, dan terus menerus di atas ihsan. Ihsan ilallah wa ihsan ilan nas. Fa innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Lihat kata Syekh Sa'di, berbuat ihsan fi ibadatil khaliq, berbuat ihsan pada peribadatan kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Dan juga muhsinin fi naf'il abid. Demikian pula berbuat ihsan dalam memberikan kebaikan kepada para hamba. Dalam ibadah kepada Khaliq, yang pertama ihsan dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua ihsan fi naf'i, dalam memberikan manfaat kepada abid, kepada para hamba. Sudah sebutkan masing-masing dalilnya.
Ihsan bi ibadatil khaliq, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan fi naf'il 'abid, dalam memberikan manfaat kepada para hamba adalah innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Wa yadkhul fi hadhihi al-ayah al-karimah, dan masuk pula di dalam ayat yang mulia ini min ta'mil muharram au fi'li ghairihi ba'da tahrim. Masuk pula di sini kalau memakan, meminum sesuatu yang haram atau melakukan perkara setelah diharamkan, maka dia terkena dosa kecuali kalau mau bertaubat. Tsumma i'tarafa bidzambih, setelah berbuat dosa padahal sudah turun ayatnya, sudah turun larangannya, dia melanggar, tsumma i'tarafa bidzambih, kemudian dia mengakui dosanya, wa taba ilallah, dan bertaubat kepada Allah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wa amana, dan beriman dan beramal saleh, fa innallaha yaghfiru lahu, maka Allah akan ampuni dia, bahkan Allah akan rubah kejelekannya menjadi hasanat. Insyaallah. Orang yang berbuat dosa, sudah turun pelarangannya, dia sudah tahu pelarangannya, berarti dia terancam dengan dosa, kemudian bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila salihat, kecuali yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Yubatilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan gantikan kejelekannya menjadi kebaikan kalau mau segera taubat. Yubadilullah sayyi'atihim hasanat, diampuni dosanya, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa yartafi' anhul itsmu, dan terangkat dosa-dosanya. Fi dzalik wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.